Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Firman Syahputra dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan Uin Suskaryau. Sekarang saya duduk di semester 4 di kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai yaitu proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu dengan judul pengaruh lama fermentasi yang berbeda limbah sagu atau dalam bahasa ilmiahnya Metrosilen sp terhadap pertambahan bobot badan sapi dengan dosis inokulum yang sama. Mengapa saya mengambil judul penelitian untuk proposal ini yang seperti saya sebutkan tadi? Tanaman sagu merupakan tanaman yang sangat banyak tumbuh di wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau, lebih spesifiknya yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan menjadi kabupaten jumlah tanaman sagu terbanyak produksinya di negara Indonesia. Dengan lahan sekitar seluas 45.000 hektar, dengan 20.000 hektar dikelola secara semi intensif. Ini menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, selain daripada tanaman sagu ini sendiri, tentunya apabila telah diambil hasil utamanya yaitu berupa pati sagu, tentunya ada limbah dan ampas sagu yang tidak terpakai lagi. Nah, limbah dan ampas sagu yang tidak terpakai ini mencapai sekitar 17-25% untuk limbah sagu, dan ampas sagu mencapai 75-83%. Nah, tentunya apabila tidak dimanfaatkan limbah dan ampas sagu ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan gangguan bagi ekosistem alam, tentunya bagi makhluk hidup, baik itu dari manusia sendiri, makhluk hidup yang lainnya. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini, peneliti tentunya berharap proposal ini untuk dapat mengetahui pengaruh lama fermentasi yang berbeda limbah sagu atau Metrosilen sp nanti terhadap pertambahan bobot badan sapi dengan dosis inokulum yang sama. Sedangkan manfaat penelitian, peneliti berharap untuk proposal penelitian ini nantinya menjadi sumber informasi bagi peternak utamanya, kemudian bagi referensi juga untuk menambah kesempurnaan bagi peneliti-penelitian lain yang mungkin mengambil judul penelitian yang hampir mendekati dengan proposal yang saya buat ini. Untuk hipotesisnya yaitu H0, pengaruh lama fermentasi limbah sagu tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan sapi, dan untuk hipotesis satunya yaitu pengaruh lama fermentasi limbah sagu atau Metrosilen sp berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan sapi. Nah, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, sebelum kita memasuki proposal penelitian yang intinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu apa-apa saja pengertian-pengertian yang terdapat dalam proposal penelitian ini. Nah, di sini ada sagu, yaitu sagu merupakan tanaman asli Indonesia yang diyakini berasal dari Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, yang tersebar di Kepulauan Sumatera, yaitu di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, ini menurut Lokakarya Sagu pada tahun 2007. Selanjutnya yaitu ada ampas sagu. Nah, untuk ampas sagu sendiri yaitu merupakan limbah yang dihasilkan pengolahan dari sagu, di mana proses tersebut menghasilkan tepung dan ampas sagu dengan perbandingan 1:6, yang kaya akan karbohidrat serta bahan organik lainnya. Ampas yang dihasilkan proses ekstraksi ini sekitar 14% maksud saya dari total berat basah batang sagu. Nah, ini menurut Fetch 1997 dan Rumalatu 1981. Selanjutnya itu ada fermentasi atau metode yang akan digunakan nanti, yaitu fermentasi berasal dari bahasa Latin atau yaitu fervere, yang berarti mendidihkan. Ya, ini menurut Muljono Judo Amijojo, yaitu teknologi fermentasi. Selanjutnya yaitu ada inokulum, yaitu merupakan struktur mikroorganisme yang ditumbuhkan pada substrat sebagai media tumbuh. Nah, ini menurut Susanto pada tahun 1994. Selanjutnya itu kita masuk pada bab 3, materi dan metode. Nah, pada isi materi dan metode ini yang pertama yaitu peneliti menentukan lokasi dan waktu penelitian. Nah, untuk lokasi sendiri, peneliti melakukan penelitian yaitu tepatnya di Peternakan Rakyat Desa Batam Meranti, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan waktu penelitian berlangsung selama 4 bulan, yang dimulai pada bulan Agustus mendatang sampai bulan Desember pada tahun 2020.
Selanjutnya bahan dan alat. Nah, apa-apa saja bahan dan alat yang digunakan ketika melakukan penelitian. Nah, untuk bahan sendiri, bahan yang digunakan yaitu bahan utamanya seperti sapi yang dalam hal ini jenis sapi yang dibuat sebagai penelitian yaitu jenis sapi Bali sebanyak 16 ekor. Kemudian bahan pakan rumput yaitu pakan rumput hijauan lapangan, kemudian ampas sagu. Kemudian ada fermentator ampas sagu. Di sini peneliti memakai 3 starter yaitu ada Neospora sp, Penicillium sp, dan Trichoderma harzianum. Kemudian ada obat-obatan seperti Permentil yaitu dengan dosis 5% sebagai obat kembung. Ada juga yaitu obat cacing yaitu Kalbazen yang digunakan oleh peneliti. Kemudian ada vitamin B kompleks yang diberikan menjaga untuk daya tahan tubuh bagi ternak sapi. Masuk metode penelitian. Nah, peneliti melakukan metode penelitian ini dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau disebut dengan RAL. Nah, yang RAL ini di sini terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan. Nah, setiap ulangan terdiri dari 1 ekor sapi Bali lokal. Nah, apa saja perlakuan yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian kali ini, yaitu pada perlakuan pertama ransum dengan ampas sagu tanpa fermentasi ditambah hijauan. Kemudian perlakuan kedua ransum dengan 7 hari ampas sagu difermentasi ditambah hijauan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.